Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita selalu mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan kita, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, sahabat-sahabat, pemirsa yang menyaksikan video ini, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharap kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini ada satu buah hadis yang hendak saya sampaikan. Semoga dengan satu hadis ini ada manfaatnya bagi kita semua. Satu hadis ini saya ambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu yang berbunyi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menjelaskan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Lalu lelaki tersebut ingin bertaubat atas perbuatan yang ia lakukan. Lelaki tersebut bertanya kepada orang-orang yang ada di penduduk sekitar itu. Bertanya orang itu kepada penduduk tentang orang yang alim di sekitar itu. Maka penduduk orang menjawab atas pertanyaannya bahwa ada orang yang alim, yaitu sang rahib. Maka orang yang membunuh tersebut mendatangi sang rahib karena orang bilang dia adalah orang yang alim. Lalu lelaki tersebut mendatangi sang rahib, yaitu pendeta, bertanya orang yang melakukan dosa membunuh orang 99 orang, bertanya dirinya, wahai rahib, saya datang kemari untuk bertanya. Saya telah membunuh orang, membunuh jiwa sebanyak 99 jiwa. Apakah ada taubat bagi saya? Mendengar hal itu,
Rahib menjawab, tidak. Inilah jawaban rahib. Mendengar jawaban rahib ini, maka orang tersebut membunuh rahib tersebut. Sampai-sampai orang yang dibunuhnya berjumlah 100 orang, 100 jiwa. Inilah yang dilakukan orang tersebut. Tidak lama kemudian, orang tersebut bertanya lagi, siapakah di sekitar ini, di penduduk ini, orang yang paling alim? Inilah pertanyaan orang tersebut kepada penduduk. Maka orang menjawab, ada. Maka ditunjukkanlah kepada orang yang alim. Orang yang membunuh tersebut mendatangi orang yang alim, dijumpainya, lalu berkata, wahai orang yang alim, saya hendak bertanya, saya telah membunuh orang sebanyak 100 jiwa. 100 jiwa saya telah membunuh. Apakah ada taubat bagi saya? Maka orang yang alim menjawab, naam, iya ada. Ini jawaban orang yang alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hambanya apabila hambanya benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, walaupun dosanya luar biasa amat sangat banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas ampunannya. Inilah maka orang yang alim berkata kepada orang yang hendak bertaubat, saya berpesan kepadamu, pergilah ke suatu kota dan jangan engkau mendatangi kotamu, karena kotamu kota yang tidak baik. Pergilah di suatu kota, saya akan kasih tahu ciri-cirinya, dan di kota itu maka engkau harus mengikuti untuk menyembah Allah dan berbuat baik, karena orang di kota tersebut orang-orang mengerjakan ibadah kepada Allah. Maka orang yang hendak bertaubat itu mendatangi kota yang dituju oleh orang yang alim tersebut. Pada waktu di pertengahan jalan, lelaki tersebut seketika itu meninggal dunia. Allahu Akbar. Pada waktu dirinya meninggal dunia, turunlah dua malaikat. Malaikat yang pertama, malaikat rahmat. Malaikat yang kedua, malaikat azab. Jadi malaikat turun ke bumi mendatangi rohnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sampai-sampai dua malaikat tersebut saling bertengkar perkataan, saling berdebat. Kata malaikat rahmat, sesungguhnya lelaki tersebut dirinya bertaubat kepada Allah, maka saya akan membawa rohnya. Maka malaikat azab menjawab, tidak, sesungguhnya orang tersebut belum pernah dirinya mengerjakan kebaikan, maka saya akan membawa rohnya. Melihat hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat menyerupai manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Turun malaikat, lalu malaikat menyuruh malaikat rahmat dan malaikat azab untuk mengukur tempat dirinya meninggal dari kota asalnya dan kota tujuannya. Pada waktu diukur, seandainya dirinya
dekat dengan kota asalnya, maka malaikat azab yang berhak membawa ruhnya untuk disiksa. Tetapi jikalau tempat dirinya meninggal dekat kepada tempat tujuannya untuk bertobat kepada Allah, maka malaikat rahmat yang berhak untuk membawa ruhnya pada waktu diukur, maka rupanya yang paling dekat yaitu tempat kota tujuannya, yaitu tempat kota yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Allahu Akbar. Inilah hadis yang kami sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya apabila hambanya bertaubat, tidak mau lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah. Inilah yang saya sampaikan. Semoga satu hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam tema yang berbeda, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.